Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya untuk menambahkan tulangan atau rebar di pondasi tapak. Langkah pertama adalah kita membuka project kita. Untuk project sebelumnya sudah saya buat untuk membuat pondasi tapak. Di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana caranya menambahkan tulangan atau rebar di dalam pondasi tapak yang telah kita buat. Untuk video sebelumnya linknya ada di deskripsi. Baik, saya masuk di sini. Nah, baik, ini adalah pondasi tapak, kemudian slope, balok, dan kolom yang pernah saya buat. Nah, bagaimana caranya menambahkan tulangan rebar di pondasi tapak kita ini? Baik, langkah pertamanya adalah kita membuat tampilan 3D khusus untuk pondasi tapaknya. Caranya di project browser, di 3D view, kita klik kanan, kemudian duplicate view, duplicate with detailing. Kita tuliskan di sini rename-nya adalah pondasi tapak atau detail pondasi tapak saja. Nah, pondasi tapak kita kemudian ketikkan klik OK. Nah, baik, untuk di sini kita sudah memiliki layer pondasi tapak, 3D pondasi tapak. Nah, apa yang membedakan antara pondasi tapak ini dengan 3D yang ini? Nah, di sini kita hanya fokuskan pada pondasinya saja. Pondasi tapak kita klik, kemudian kita seleksi objek, klik kiri di mouse, kemudian arahkan ke bawah, seleksi objek yang ini, yang kolom dan footplate-nya. Kemudian kita masuk ke panel title view di tab menu modify, ya, selection box kita klik, maka dia akan terseleksi objek yang hanya kita blok tadi. Kemudian di sini kita hidden saja untuk boxnya ini, hidden in view, klik kanan hidden in view element. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba tampilkan wireframe dari pondasi tapak ini. Caranya klik yang di bawah sini, kemudian wireframe. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, silahkan kalian berselancar view-nya dengan cara tekan shift, kemudian klik mouse bagian tengah, ya. Nah, tapi jangan lupa ya, kita seleksi, klik objeknya dulu, baru kita tekan shift dan tengah, ya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita membuat detailing pondasi tapaknya. Caranya adalah kita masuk ke denah level 1 seperti ini. Ini yang pernah kita buat, ya. Kemudian kita masuk ke menu view. Selanjutnya kita masuk ke section, ya, di panel title create, tab menu view, section, ya, toolbarnya section. Kemudian di sini kita ambil yang detail, kemudian kita arahkan, kita mengambil yang contoh kita lihat tadi ini pondasi yang mana ini, kita cek yang di sini, ya, berarti itu yang ini. Oke, kita buat detail view-nya tadi, tab menu view, kemudian section, detail view, kita klik di sini, kemudian arahkan ke sini, ya, seperti ini. Ini akan menseleksi objek yang ini saja. Nah, kita lihat di project browser detail view, kita lihat di sini ada tambahan, ya, detail view. Kita klik yang tanda plus ini, baru kita masuk ke dalam detail 0 ini, ya, seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kita rename detail fondasi.
detail, fondasi tapak, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya, nah ini untuk detail view-nya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita inginnya di fondasi tapaknya. Kita klik yang boxnya ini, kemudian kita arahkan ke bawah sampai ketemu dengan fondasi tapaknya. Ya, jadi ini mengambil potongan fondasi tapak. Nah, ini terlalu besar menutupi gambar kita. Kita ubah skalanya ke 50. Nah, masih tertutup 20 ya. Jadi ini kita sesuaikan saja. Ya, ini kita atur. Oke, kalau sudah seperti ini kita atur saja. Kalau ini mengganggu, kita seperti ini. Baik, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan tulangan di dalam telapak ini. Caranya adalah kita klik objek yang ada di sini, yang betonnya kita klik, kemudian kita lihat di toolbar atas ini di tab menu modify ada panel title reinforcement ya. Kita ambil yang lebar. Kalau seperti ini kita klikkan OK saja, maka akan muncul lebar shape browser di sini. Namun jika tidak ada, silahkan kalian load family ya. Kemudian kalian masuk ke dalam structural lebar shapes. Nah, kalian klik semuanya. Nah, kemudian kalian klik open. Maka dia akan muncul semuanya nanti di situ. Nanti saya akan kirim sertakan linknya. Silahkan di download di link deskripsi jika kalian tidak ada ya. Kemudian kalian klik OK. Nah, namun jika tidak ada ini dan kalian sudah cari di load shapes tapi tidak muncul seperti ini, maka jangan khawatir, di atas pojok kiri ada titik 3 lens close lebar shapes. Kalian klik saja, maka dia akan muncul seperti ini ya. Dan pastikan di untuk panel title placement orientation-nya kita pakai yang parallel to work plan. Kemudian yang di sini placement plan-nya kita pakai yang current work plan, karena kita mengambil di tengahnya ya, bukan di dekat dengan permukaan ini ya. Nah, ini kemudian kita masukkan saja ya seperti ini. Kita pakai yang lebar shape M02 ya. Ini bentuk tulangan dari fondasi tapak. Kemudian kita seleksi klik tulangannya. Silahkan kalian buat seperti ini. Tulangan fondasi D16150 tipe A ya, ini tergantung dari kalian. Kalau misalnya tidak ada, biasanya defaultnya itu, karena ini saya sudah pernah buat ya, contoh seperti ini ya. Ini kan kebesaran ya. Nah, kita edit type, kemudian kita duplicate, kemudian kita tuliskan tulangan fondasi tapak, tulangan fondasi saja, fondasi D16, tulangan diameter 16 mili, kemudian strip jarak sengkangnya 150, kemudian kita tuliskan tipenya tipe A. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau sudah ya, contohnya seperti ini yang sudah saya buat ya. Jadi bar diameternya itu 16 mili, untuk diameter tulangannya 16 mili, kemudian standar hook bandnya ya 20 mm, standar band diameternya 80 mm. Dan yang kalian harus perhatikan di sini, hook length-nya kita lihat ya,
Yang kita ubah itu adalah ini standar 90 degree, artinya takikannya ini memiliki sudut 90 derajat. Kemudian panjangnya adalah 20 cm atau 200 mm. Nah, ini tergantung dari ketebalan footplate kalian. Kalau misalnya kalian 400 atau berapa, 300, ya kita sertakan juga bahwasanya ada selimut beton di situ, ya. Nah, jadi di sini pondasi tapak saya ukurannya adalah 300 mili atau 30 cm, makanya ada jarak space untuk selimut betonnya sebesar 5 cm 5 cm. Nah, kita klik OK. Nah, di sini ada 5, ini 5 cm. 5 cm ke atas, 5 cm ke bawah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bagaimana memunculkan tampilan 3 dimensi dari tulangan. Caranya adalah kita masuk ke sini, ke view visibility di properties, kemudian kita pilih yang detailnya ini kita centang ya, view unobscured, view as visibility, view as solid, ya. Maka kalau misalnya kita sudah pilih, klik, maka ketika kita masuk ke 3D, ya, ini kita coba cek pondasi tapak. Nah, sudah tercentang semua, namun belum kelihatan 3D-nya. Kita pindahkan yang di sini detail level medium, kita jadikan fine, maka dia akan bentuk 3D seperti ini. Nah, kemudian kita ingin membuat tersusun, tulangan ini tersusun dengan jarak antar tulangnya adalah 150 mm. Kita masuk ke panel title rebar set, ya. Di tab menu modify layout, kita singlenya kita ganti jadi minimum clear spacing, ya. Kemudian kita lihat di sini bertambah, ya. Nah, kemudian spacingnya berapa sesuai dengan tulangan yang kita pakai, yaitu 150 mm. Kita ketikkan 150, ya. Kalian harus tahu dulu satuan yang dipakai apa. Kalian ketikkan UN, ya. Di sini saya menggunakan satuan cm, ya. Namun yang di sini terbacanya milimeter, ya. Jadi perlu diperhatikan juga, ya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tampilan yang tulangan yang mengarah ke sana, ya, yang tegak lurus terhadap tulangan ini. Caranya adalah kita masuk ke pondasi tapak ini, project browser, kemudian kita coba tampilan front. Nah, seperti ini. Front. Kemudian kita klik saja, klik tulangan ini, kemudian kita tekankan klik CS, create similar, CS, ya. Kalau tidak bisa berarti coba di detail view, ya. Ini kita buatkan 3D juga. Caranya sama, ini kita ubah jadi fine, ya, seperti ini. Kemudian kita klik tulangannya, kemudian kita klik CS, tekan tombol C dan S di keyboard kita. Nah, ini akan terbuat rebar baru, ya, tulangan baru, ya. CS itu adalah create similar, ya, membuat tulangan yang sama, ya, seperti ini. Kemudian ini tipenya kita ubah, ya, kita buat baru karena kita pingin takikannya ini tidak lebih, ya, pas ke bawah, artinya nanti tidak melebihi takikan yang ini. Nah, kemudian caranya adalah kita buat sama kayak tadi tulangannya, edit type, kemudian kita duplicate. Nah, ini kita tipenya kita ganti jadi B saja. Nah, kalau sudah, silahkan diklik OK karena saya sudah membuat. Jadi bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya sama saja, hanya saja di hook lengthnya ini berbeda. Nah, panjang takikannya kita ubah, kita klik edit, kemudian kita lihat di sini, ya.
Untuk takikannya kita kurangi 2 cm. 2 cm jadi 180 mm. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Ya, di sini tipe B. Lalu kita arahkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik di sini, klik tulangannya. Kemudian kita panel title rebar set layoutnya kita ganti minimum clear spacing ya. Jadi dia langsung otomatis dengan jarak berapa? 150. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita cek di 3D view fondasi tapak. Nah, ini kita buat dia tampilan 3D. Nah, kalau misalnya kita coba ini tidak bisa, kita coba klik objeknya ini, kemudian kita coba lihat di grafik di properties, view visibility-nya, edit, 3D view, kita centang view unobscured-nya dan view solid-nya. Oke. Nah, dia akan terlihat 3D-nya. Kita coba tekan shift. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini tabrakan ya. Nah, kita lihat di sini nah ini tabrakan ya. Nah, kita lihat di sini yang ini ya. Kita coba shaded. Ya, ini tabrakan. Yang nggak bagus ya seperti ini. Nah, caranya adalah kita masuk ke tampilan kanan ini. Nah, kemudian kita tarik ini ke samping. Ini juga kita tarik ke samping juga. Seperti ini. Ya, kemudian kita coba lihat. Nah, kita lihat yang untuk tampilan ini tabrakan juga ya, yang ini sama ini. Nah, ini kita masuk ke menu front, tampilan depan, tarik lagi ke dalam, ini juga tarik ke dalam seperti ini. Nah, tidak ada yang tabrakan. Nah, ini kalau misalnya terlalu jauh, kita kembalikan lagi tampilannya. Ya. Kita harus jeli ya. Nah, kalau sudah, ini sudah tidak ada yang tertabrak ya. Kemudian kita buat yang tulangan di atasnya. Kita masuk ke detail pondasi tapak. Kemudian kita pilih seleksi tulangan ini yang telah kita buat. Kemudian kita mirror saja ya di sini di panel title modify, mirror. Kita klik tengahnya. Kemudian di sini ya, dia akan otomatis seperti ini. Kita lihat di tampilan 3D-nya. Pondasi tapak. Ya, ini masih bentuknya 2D ya. Nah, kita ubah lagi. Ini kita grafik, view visibility, edit, centang, view solid. Oke. Nah, seperti ini. Kita lihat ya. Nah, apakah ada yang tabrak? Nah, ini nabrak. Nah, terus nabrak sama yang di bawah. Ya, kita left. Ini.
kita atur-atur ya. Nah ini bagian kalian sendiri ya, ini mungkin agak sedikit lama, saya percepat saja videonya. Baik, ini adalah tampilan tulangan yang sudah saya buat, dan adapun cara untuk membedakan yang mana di atas mana yang bawah ya, kalian bisa menggunakan mengubah warna tulangannya. Caranya klik contoh yang di atas ini, klik ini, kemudian klik kanan, kemudian override graphic and view element ya. Di sini kita bisa ganti warnanya ya, di surface pattern ini by material ini ya, color kuning by materialnya kita select fill, kita klik apply. Nah maka dia akan terubah warnanya seperti ini. Kemudian warna selanjutnya yang ini kita bedakan, klik kanan, override graphic and view by element, kemudian surface patternnya by materialnya kita ganti warna hijau. Contoh ini patternnya kita ganti solid fill seperti ini. Kemudian yang di bawah sama juga kayak tadi, override graphic and view element, kemudian di sini surface pattern by material solid fill, ini diganti contoh warna merah, apply ya. Kemudian yang ini yang putih ini ya tidak usah diubah juga nggak apa-apa karena sudah ada 4 ya. Ini adalah tampilan dari tulangan pondasi tapak. Nah kita masukkan ke dalam etiketnya kita nambah ya. Ini kemarin etiket yang kita sudah buat ya, kita langsung masukkan saja ini pondasi tapak atau detail pondasi ini. Kita bisa masukkan contoh yang ini, kita tarik saja ke dalam etiket kita ya. Ini besaran ya, ini kita kecilkan, kita masuk ke detail pondasi tapaknya, ini kita kecilkan, atau ini kita kecilkan yang ini juga ini kecilkan. Kita hidden and view element ya seperti ini. Lalu kita masuk ke sheet ya, ini kita kecilkan. Baik, untuk ini kita masukkan ke dalam etiket, kita besarin ya biar dia kecil. Nah, 1/25, 1/50, 1/25 kayak cukup, 1/25. Nah ini kebesaran ya. Nah viewport title w line ini kita coba cari di sini ya. Ini ya, di sini ubahnya untuk mengecilkan tulisan ini detail pondasi tapaknya karena kebesaran mengganggu ya. Nah kita masuk ke families, kita buka yang annotation symbol, kemudian kita cari yang di bawah ya, di sini view title, kita klik kanan, kemudian kita edit. Nah di sini kita bisa coba kecilkan, di sini 6 mili, kita coba kecilkan ya. Ini kita duplikat, kita buat 3 mili saja, klik OK. Di sini 3 mili ya. Kemudian yang ini view scale-nya sama juga kayak tadi ya, di tab kita lebih kecilkan lagi, duplikat. Di sini kita tuliskan 2 mili, di sini 2, klik OK. Nah di sini kita ubah juga 3 ya. Ini kita kecilkan
4. Terus yang ini kita view name ya seperti ini. Ya sudah, kemudian kita load into project, override the existing version, kita klik. Nah, dia akan terubah semuanya seperti ini ya, lebih kecil, jadi lebih tidak makan ruang. Jadi kita bisa atur ya. Ini untuk yang ini mungkin mengganggu ya, kita hilangkan saja ya. Ini filament. Kemudian kita masuk ke sheet. Nah, ini juga kita tarik ke atas, turunkan ke bawah. Mungkin ini biar berurutan ya. Ini kita hilangkan ya. Ini kita hilangkan. Caranya seleksi objek, klik kanan, hidden and view element. Nah, seperti ini. Dan kita coba lihat di sheetnya. Nah, sudah rapi. Ini kita rapikan ya. Kemudian untuk yang 3D nya tadi, fondasi tapak ini kita coba ganti rename 3D fondasi tapak. Kita tarik ke bawah, kita masukkan. Ini kita buat agak besar dikit ya, 150, 1:20. Nah, 1:20 mungkin kurang cukup, 1:25. Nah, ini kita bisa kurangi nih ya, mungkin agak ke bawah dikit biar pas. Ini kita aktifkan boxnya tadi. Ini kita tarik ke bawah segini aja cukup. Kemudian kita toggle reveal, kita masuk ke sheetnya ya, seperti ini. Ini kita tarik ke bawah sini. 3D ini kita ganti 3D struktur. Kita bisa kasih kategori atau keterangan di dalam tulangan ini ya. Caranya adalah kita masuk ke annotate, kemudian tag by kategori ya. Kita bisa ambil contoh di sini ya, kita tarik ke atas, kemudian kita arahkan di sini. Ini ya, kemudian yang di bawahnya juga begitu, sama tag by kategori yang mungkin berbeda. Nah, di sini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lihat di sheet kita ya, ada keterangannya seperti ini ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.